Pemerintah Provinsi Papua Barat menerima bantuan alat kesehatan dari Panglima TNI. Polres Manokwari telah memeriksa 21 saksi terkait kasus pengerusakan di Universitas Papua pada tanggal 21 Juli 2021 lalu. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Provinsi Papua Barat siang tadi menerima bantuan alat kesehatan dari Panglima TNI. Bantuan tersebut berupa tabung oksigen, masker, rapid test antigen, serta alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan. Bantuan alat kesehatan bagi pemerintah Provinsi Papua Barat yang berasal dari Panglima TNI siang tadi tiba di Bandara Udara Rendani Manokwari dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara dengan nomor penerbangan A17303. Bantuan tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah dalam rangka pemenuhan alat kesehatan yang mana dalam sebulan terakhir ini mengalami kekurangan alat kesehatan pasien COVID-19 terutama oksigen serta menekan tingginya angka pandemi COVID-19 di Papua Barat. Bantuan alat kesehatan tersebut diantaranya oksigen 50 tabung, masker medis 150.000 PC, APD 1.000 unit, sarung tangan medis 1.000 pasang, dan rapid test antigen 20.000 PCS. Turut hadir di Bandara Udara Rendani Manokwari, Wakil Gubernur Papua Barat, Pangdam 18 Kasuari, Kapolda Papua Barat, Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Jubir Satgas Covid, serta Direktur Rumah Sakit Provinsi dan Kabupaten Manokwari. Bantuan tersebut langsung diserahkan oleh Mayor Penerbangan Endro Sukamdani kepada Pangdam 18 Kasuari. Setelah itu Pangdam atas nama Panglima TNI menyerahkan bantuan alkes tersebut kepada pemerintah Provinsi Papua Barat yang diterima oleh Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani. Pangdam 18 Kasuari Majen TNI Inyoman Cantiasa usai menyerahkan bantuan alkes kepada pemerintah Provinsi Papua Barat berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat dalam rangka menekan angka penyebaran COVID-19 dan juga kematian. Jadi hari ini kita ada bantuan ya, barang-barang kesehatan ya dari Bapak Panglima TNI. Beliau selama ini memonitor terus perkembangan COVID yang ada di Papua Barat ini, ya khususnya di bidang kekurangan oksigen, ya tabung gas, oksigen O2, kemudian juga kekurangan masker, APD dan sebagainya. Makanya hari ini puji Tuhan, beliau kirimkan barang-barang medis ini dan akan diserahkan ke Provinsi Papua Barat, khususnya ke rumah sakit umum daerah di sini. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita jujur terima kasih atas bantuan Pak Panglima TNI sehingga bisa menekan penyebaran COVID-19 ini dan kita bisa menekan kematian-kematian yang ada di masyarakat kita di Papua Barat. Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat kepada awak media mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI yang telah membantu pemerintah daerah. Terima kasih dan menyampaikan rasa hormat dan penghargaan kepada Bapak Panglima TNI atas perhatian dan juga niat yang tulus untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Barat dalam rangka menghadapi wabah atau pandemi COVID-19 ini. Kita tahu bahwa salah satu penyebab angka kematian yang juga tinggi oleh karena kita kekurangan bantuan di oksigen di beberapa tempat. Beberapa saat yang lalu kita mengalami kekurangan tabung oksigen dan juga oksigen. Nah, barangkali oleh karena itu lalu kemudian Bapak Panglima memberikan bantuan oksigen, tetapi juga dengan sejumlah APD yang menjadi kebutuhan dalam rangka penanganan pandemi ini. Lebih lanjut disampaikan bantuan yang diserahkan tersebut akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, yakni Dinas Kesehatan Provinsi, untuk disalurkan di kabupaten yang membutuhkan.
Usai penyerahan bantuan alat kesehatan, 50 tabung oksigen langsung diantar ke rumah sakit yang telah direkomendasikan, yakni Rumah Sakit Provinsi 35 tabung, Rumah Sakit Kabupaten Manokwari 35 tabung. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Gubernur Papua Barat Domingus Mendacan mengakui selama masa PPKM darurat dilakukan, jumlah positif COVID-19 menurun. Demikian disampaikan Gubernur Papua Barat Domingus Mendacan kepada TVRI di Bandara Udara Rendani, Manokwari. Domingus mengakui selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, mikro dan darurat, jumlah kasus positif di Papua Barat mulai menurun, terutama tingkat yang sembuh lebih tinggi daripada yang positif COVID-19. Namun Domingus mengatakan selama 2 hari terakhir jumlah positif COVID-19 cukup meningkat. Sebab itu Gubernur berharap masyarakat terus mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti serbuan vaksinasi yang dibuka pemerintah. Adanya PPKM darurat lalu kemudian juga masuk pada level level itu juga sudah jelas ada penurunan ya. Ada penurunan terutama dari tingkat yang sembuh itu lebih tinggi dari positif. Memang 2 hari terakhir ini positif lebih banyak, tetapi kita harapkan tetap kita bekerja maksimal terus, terutama untuk mengajak masyarakat semua itu bisa patuh protokol kesehatan kita penyebaran COVID-19 di Papua Barat. Juga kita mengajak masyarakat semua tentu bisa datang untuk bisa vaksin nanti kita tetap bergerak. Hari ini kan tadi kita sama-sama Panglima Polda dengan kita ada di selesai. Hingga hari ini vaksinasi di Papua Barat baru mencapai 32,20% masyarakat yang sudah melaksanakan vaksin. Sementara di bulan Agustus ini, pemerintah menargetkan 20% vaksinasi di Papua Barat. Itu 30,2%, 30,2% yang sudah melaksanakan vaksin. Target kita di bulan Agustus ini kita bisa nambah 20% lagi, sehingga kita harap akhir Agustus kita sampai 50%. Natulino Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, perpanjangan pemberlakuan masa PPKM secara nasional telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Namun perpanjangan PPKM di Papua Barat akan disesuaikan dengan indikator daerah. Perpanjangan pemberlakuan PPKM level 4 secara nasional Senin kemarin telah diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia, yang mana perpanjangan diberlakukan sejak 3 Agustus hingga 9 Agustus 2021. Menyikapi hal tersebut, Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani siang tadi kepada awak media menjelaskan, pemerintah provinsi akan mengikuti petunjuk pusat dengan mempertimbangkan indikator yang menentukan daerah dapat memperpanjang PPKM atau tidak, sehingga Pemprov akan menyesuaikan dengan instruksi pemerintah pusat. Dalam proses tentang hari ini atau besok ditangani, kita mengikuti petunjuk pusat karena indikator-indikator untuk menentukan diperpanjang atau tidak itu tentu pemerintah pusat dengan berbagai indikator dan perhitungan. Kemudian Bapak Presiden sudah memutuskan untuk perpanjangan PPKM. Oleh karena itu kita akan melakukan penyesuaian. Lebih lanjut disampaikan Wakil Gubernur bahwa dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, sehingga peran dan kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan. Yakni apabila masyarakat ingin supaya pembatasan atau PPKM di Papua Barat dikurangi, maka masyarakat harus mendukung apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Nah, disinilah dibutuhkan kesadaran dari kita semua, karena dengan pemberlakuan PPKM itu tentu ada aktivitas kita yang kemudian menjadi lebih dibatasi. Pembatasan itu lebih masif akan dilakukan. Oleh karena itu, jika masyarakat kita mau supaya pembatasan itu dikurangi, dibutuhkan kesadaran kita semua untuk mari membantu pemerintah disiplin di dalam melaksanakan protokol kesehatan. Lalu kemudian yaitu 3M itu dilaksanakan secara disiplin supaya angkanya bisa kita turunkan, maka PPKM ini bisa dilonggarkan, aktivitas kita bisa lebih luas kita lakukan. Disampaikan pula bahwa Papua Barat yang sebelumnya PPKM level 4 menjadi level 3. Masyarakat jangan menganggap bahwa Papua Barat sudah bebas dari COVID. Namun masyarakat siap menjalankan protokol kesehatan di setiap aktivitas, sehingga tinggi angka penyebaran pandemi COVID-19 dapat ditekan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, hingga kini Polres Manokwari telah memeriksa 21 saksi terkait kasus pengerusakan Universitas Papua pada tanggal 21 Juli 2021 lalu. Demikian disampaikan Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Winjaya kepada TVRI Papua Barat, bahwa sampai dengan Senin 2 Agustus kemarin sudah ada 21 saksi yang sementara diperiksa oleh anggotanya terkait kasus pengerusakan dan penganiayaan yang dilakukan oleh sejumlah oknum mahasiswa di beberapa fakultas yang ada di Unipa pada tanggal 21 Juli 2021 lalu, yang mengakibatkan sejumlah gedung fakultas seperti kaca, jendela, dan pintu rusak terkena lemparan batu dan kayu. Tanggal 2 Agustus 2021, Polres Manokwari sudah melaksanakan pemeriksaan sebanyak 15 saksi-saksi dan ditambah hari ini ada 6 saksi, jadi total 21 saksi yang sudah diperiksa terkait permasalahan perusakan dan penganiayaan yang ada di kampus Unipa Manokwari. Jadi sampai saat ini sudah dilakukan pemeriksaan? Ya, 21 kami ingin mencari titik temu ataupun permasalahan awalnya bagaimana, jadi kami telusuri semua unsur, kami panggil untuk kami mintai keterangan. Dari saksi yang diperiksa, sebagian merupakan internal dari para dosen, rektor maupun mahasiswa dan masyarakat yang ada di tempat kejadian perkara, sehingga nantinya bisa diambil gambaran secara utuh permasalahan untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Sementara itu, barang bukti pengerusakan yang sudah diamankan yaitu pecahan kaca, batu, balok, dan kayu, maupun barang bukti penganiayaan yaitu hasil visum dan baju milik korban. Mengenai saksi-saksi yang sudah kami periksa, ada sebagian memang dari internal semuanya, ya, dari para dosen, rektor, maupun dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di seputaran Unipa, maupun masyarakat yang ada di sekitar kejadian perkara. Itu yang kami ambil keterangan, sehingga kami bisa membuat gambaran secara utuh permasalahan-permasalahannya bagaimana dan untuk ditindaklanjuti ke tingkat berikutnya. Ada barang-barang bukti yang diamankan kah? Barang bukti sudah cukup banyak saat olah TKP pertama. Mengenai permasalahan pengerusakan sudah ada kami kumpulkan pecahan kaca, terus batu, balok, kayu, terus bangku-bangku yang dirusak dan lain sebagainya, itu yang masalah perusakan. Sementara masalah penganiayaan itu kemarin hasil visum, terus juga bukti-bukti pakaian segala macam yang digunakan daripada yang korban, itu semuanya sudah kami kumpulkan. Kapolres berharap kepada masyarakat yang mengetahui ataupun melihat kejadian pengerusakan di Unipa, silakan memberikan keterangan tambahan kepada penyidik di Polres Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, penyaluran bantuan sosial tunai atau BST yang disalurkan melalui kantor pos cabang Manokwari hingga 2 Agustus kemarin telah mencapai 52%. Penyaluran bantuan sosial tunai bagi keluarga penerima terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Manokwari yang telah dilaunching beberapa waktu lalu oleh Bupati Manokwari kini masih dalam proses pembayaran melalui PT Pos Cabang Manokwari. Di tahun 2021, keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai sebanyak 875 PKM. Kepala PT Pos Cabang Manokwari, Dedi Siahan, sebagai pihak yang dipercayakan untuk membayar, menyampaikan hingga kini penyaluran bantuan sosial tunai telah mencapai 52%. 875 KPM baru terrealisasi sekitar 52%. Dalam artian masih ada sekitar 48% penerima BST yang belum mendapatkan haknya. Kami sudah melakukan beberapa cara, yaitu melalui pendamping dan melalui media sosial untuk upload, share nama-nama sisa yang belum mengambil BST, supaya jika penerima ada melihat nama atau keluarganya yang bersangkutan ada di media sosial, bisa
cairkan di kantor pos. Selain penyaluran bantuan sosial tunai, kantor pos cabang Manokwari juga dipercayakan untuk menyalurkan bantuan pangan tunai baru mencapai 42% atau 2.300 lebih penerima dari jumlah keseluruhan 6.115. Sekarang dialihkan melalui kantor pos, kita start di tanggal 28, baru realisasi sampai 31 Juli itu sekitar 40%, yaitu baru terrealisasi sekitar 2.300 sekian untuk penerima BSP. Hari ini secara paralel kantor pos Masni, kantor pos Pravi, Warmare akan tetap melakukan pembayaran BSP tersebut untuk menjangkau masyarakat yang ada di sekitar Warmare, Pravi, Masni dan Sidei. Harapan kami hari ini sudah ada bisa realisasi karena kemarin juga tim kami ada turun bayar untuk daerah-daerah kampung-kampung seperti Miambo, Hing, dan segala macam. Lebih lanjut dijelaskan bahwa selama proses penyaluran bantuan berlangsung, ada masyarakat yang mendatangi kantor pos untuk melakukan komplain terkait daftar nama penerima bantuan pangan tunai yang mana di tahun 2020 jumlah penerima sebanyak 12.000 lebih, namun di tahun 2021 menjadi 6.115. Kantor pos sebagai pihak yang dipercayakan untuk membayar atau menyalurkan tidak mempunyai kewenangan untuk menjelaskan hal tersebut. Sehingga jelas Dedi, masyarakat bisa langsung menanyakan hal tersebut pada Dinas Sosial Kabupaten Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, penyaluran bantuan sosial tunai atau BST dan bantuan pangan tunai berlangsung di kantor pos cabang Manokwari dinilai masih lalai menjalankan protokol kesehatan sehingga terjadi kerumunan. Proses pembayaran bantuan sosial tunai dan bantuan pangan tunai yang disalurkan melalui kantor pos cabang Manokwari terlihat masyarakat sebagai penerima bantuan masih lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal ini terbukti saat proses pembayaran, masyarakat sebagai penerima tidak lagi mengindahkan protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pihak kantor pos. Sehingga yang terlihat adalah kerumunan warga, serta tidak ada lagi jarak. Selain itu, masih ada warga yang tidak menggunakan masker. Hal ini pun diakui oleh Kepala PT Pos Cabang Manokwari Dedi Sihaan kepada awak media Senin kemarin di ruang kerjanya. Sudah mengupayakan, termasuk 3 hari yang lalu juga kami sudah membayar di sini dengan prokes yang ketat. Memang kami menyadari bahwa terjadi penumpukan. Banyaknya penumpukan itu terjadi karena banyak yang bertanya, ini namanya siapa, kemana, dan kami harus menjelaskan itu satu persatu. Jadi sebagai alternatif kami sudah menempelkan nama-nama di kantor pos Sanggeng di bagian gudang agar meminimalisir kerumunan. Tetapi tetap saja namanya masyarakat ya seperti itu. Kami sudah berupaya dengan maksimal. Tapi ya kalau kita masyarakat sudah menyatakan seperti itu, kami juga tidak bisa berbuat macam apa. Harapan kami dari tim Satgas COVID Kabupaten dan keamanan bisa turut serta untuk membantu kami dalam menegakkan COVID di tengah-tengah PPKM ini. Lebih lanjut, Dedi menjelaskan, pembayaran di tengah masa pandemik pihaknya telah menjadwalkan proses pembayaran per distrik. Namun kenyataan masyarakat masih lalai untuk menggunakan waktu yang telah dijadwalkan. Selain itu, langkah yang dilakukan juga adalah perbanyak juru bayar, namun tetap saja belum efektif. Tentu, jadi hari ini kami melakukan titik, memang ini kan hanya sisa distrik Manokwari Utara dan Manokwari Selatan, sekitar 700. Kami sudah menyediakan 4 titik dengan juru bayar sekitar 8 orang untuk meminimalisir kerumunan itu gitu. Tapi memang namanya masyarakat sesuai dengan jadwal yang kita sudah tetapkan, tetap saja masih melanggar dari jadwal-jadwal yang sudah kita sepakati bersama gitu. Selaku Kepala PT Pos Cabang Manokwari, Dedi berharap masyarakat pun harus taat terhadap protokol kesehatan. Sehingga apabila kemudian hari ditemui klaster baru dari pembagian bantuan sosial, pihak kantor tidak menjadi pihak yang disalahkan. Bantuan sosial tunai walaupun telah berakhir waktu pembayaran, namun kata Dedi masih banyak keluarga penerima manfaat yang datangi kantor pos. Sedangkan pembayaran bantuan pangan tunai akan dilakukan hingga 5 Agustus mendatang. Dengan jumlah bantuan Rp1.200.000 untuk 1 orang penerima. Jumlah bantuan tersebut merupakan bantuan dari untuk 6 bulan berjalan.
yakni April hingga September. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pedagang musiman yang menjual bendera dan umbul-umbul untuk momen 17 Agustus mengakui sepi pembeli di masa pandemi COVID-19. Memasuki bulan Agustus, biasanya pedagang musiman yang menjual bendera dan juga umbul-umbul mulai menjajakan barang jualannya yang dijejerkan di pinggiran jalan dalam kota Manokwari. Namun di masa pandemi COVID-19, beberapa pedagang menilai kurangnya minat pembeli. Pak Alit, 43 tahun, salah satu pedagang yang berjualan di Jalan Esosesa mengatakan ia baru berjualan awal bulan Agustus, namun pembelinya masih sepi. Baru kemarin. Orang lain dari bulan kemarin juga sudah jualan, dari tanggal 20 juga sudah jualan. Kalau saya kan baru kemarin hari Senin jualan. Cuma jualannya sekarang sepi sekali. Iya, cuma baru laku satu yang kecil yang sebegini itu orang apa yang beli itu 10.000. Sama halnya dengan Ibu Yasir 54 tahun yang berjualan bendera di Jalan Pahlawan. Ia mengatakan jualan banner dan juga bendera ia lakukan setiap tahun dan di masa pandemi COVID-19. Jumlah pembeli sangat sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. COVID-19 ini mungkin bagaimana? Sepi, nggak kayak tahun-tahun biasanya. Sepinya bagaimana nih Bu? Ya pembelinya kurang. Kurang ya? Apa itu? Kalau tahun-tahun biasanya tuh kalau sudah mulai masuk Agustus ya banyak pembeli, tapi ini belum ya? Belum ada. Paling 1-2. Apalagi masyarakat belum. Kayak yang biasanya pasang bendera gitu kan. Kantoran itu ya? Kantoran, masih jarang yang beli. Untuk bendera umbul-umbul, bergaun diberi harga dari kisaran Rp5.000 hingga Rp500.000. Namun mereka tetap optimis walaupun di masa pandemi COVID-19, dagangannya akan laku terjual. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.